Karena dalam stoicisme itu fokusnya menjaga jiwa kita dari emosi-emosi negatif, tetapi terkadang alasan dari emosi-emosi tersebut itu datang dari hal-hal yang berada di luar kendali gitu ya, seperti berita dan informasi yang kita konsumsi. Selamat datang di Siniar Bahagia ala Stoik, menciptakan pendapat untuk bahagia. Bersama saya Jason Herlambang. Siniar ini saya buat untuk menemani kamu yang sedang berlatih mempraktekkan ajaran stoikisme. Saya akan membagikan pengalaman bagaimana menerapkan ajaran stoikisme di dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini adalah episode hari ini. Selamat mendengarkan. Di dalam episode ini saya ingin menjelaskan kepada kamu atau mengobrol dengan kamu tentang cara mengkonsumsi informasi dan berita untuk diri kita sendiri gitu ya. Jadi tentu saja kamu tahu bahwa akhir-akhir ini berita di dunia berita tentang dunia gitu ya, di media sosial, di televisi dan di mana-mana di koran gitu ya, sedang membahas bahwa atau terlihatnya itu dunia itu tidak baik-baik saja gitu ya. Berita di Palestina, berita di Papua, berita tentang pembunuhan di negeri kita sendiri, berita tentang politik yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekuasaannya gitu ya. Dan tentu saja hal tersebut itu membuat kita merasa kecewa gitu ya. Kita yang mengkonsumsi berita tersebut merasa marah, merasa sedih, merasa putus asa, dan merasa kayaknya kok kita hidup di dalam era yang tidak baik-baik saja gitu ya. Dan itu wajar ketika kita merasakan marah, kita merasakan emosi, kita merasakan kekecewaan, kita merasakan kesedihan ketika kita mengkonsumsi informasi seperti itu gitu ya. Nah, ketika kamu ingin menjadi seorang stoik, ketika kamu ingin dirimu itu menjadi diri yang tenang, diri yang hidup tanpa emosi-emosi negatif, maka caranya adalah dengan tidak mengkonsumsi berita-berita tersebut, gitu ya. Lalu kenapa kita tidak harus mengkonsumsi berita tersebut? Bukankah berita-berita tersebut akan menjadikan kita itu orang yang up to date gitu ya? Enggak juga gitu. Kata Seneca itu bahwa kalau if it's cost your emotion, then it's not worth it gitu ya. Jadi ketika harganya itu adalah harga yang membuat emosi kamu itu tidak karuan, maka ya hal itu tidak worth it gitu ya, tidak pantas untuk dikonsumsi gitu ya. Ketika seperti halnya sama kayak makanan ketika saya pribadi sekarang gitu ya, karena saya lari gitu ya, makanan pedas itu tidak worth it buat saya karena bisa mengganggu latihan lari saya gitu ya. Pagi-pagi bisa mencret gitu ya. Sama seperti itu gitu. Ketika kamu mengkonsumsi berita, mengkonsumsi informasi di media sosial, di televisi, di koran gitu ya, dan informasi tersebut membuat dirimu tidak karuan atau emosimu tidak karuan, maka berita itu tidak worth it. Berita itu tidak perlu dikonsumsi oleh kamu gitu ya. Dengan kamu mengkonsumsi atau tidak mengkonsumsi pun gitu ya, tidak akan mengubah apa-apa, tidak akan mengubah dunia ini gitu ya, karena pekerjaan kamu itu tidak melibatkan informasi-informasi tersebut gitu ya, kecuali kamu itu seorang misalkan komentator politik, misalkan, kecuali kamu itu seorang yang memang senang mempelajari dunia politik atau dunia politik dunia gitu ya. Kayak gitu. Dan saya pun sekarang bukannya saya apatis gitu ya, bukannya saya tidak mau tahu, tapi
ya buat apa gitu ya. Ya mungkin saya tahu sedikit, oh ada sedang kejadian di Rafah, oh ada sedang kejadian di MK gitu ya, oh ada sedang kejadian di Papua, tetapi kan ya udah tahu saja gitu dan tidak usah ingin tahu apa sih, ada apa sih gitu. Yang penting saya, oh berita ini sedang rame nih gitu ya, berita ini sedang ini, dan pekerjaan saya bukan menonton berita-berita tersebut. Pekerjaan saya bukan untuk menganalisa situasi dan kondisi gitu ya. Pekerjaan saya adalah membaca buku. Pekerjaan saya adalah lari gitu. Pekerjaan saya adalah mencari uang. Pekerjaan saya adalah merekam podcast ini gitu ya. Mungkin bisa jadi informasi tersebut harus saya ketahui, tetapi ya sebatas tahu saja gitu. Sebatas tahu, dan saya tahu batasannya agar informasi tersebut tidak mengganggu otak saya dan pikiran saya dan mental saya gitu. Tidak sedikit orang yang merasakan kegelisahan, merasakan kemarahan, merasakan kesedihan dengan mengkonsumsi informasi-informasi tersebut. Atau mungkin karena orang tersebut itu tidak mau dibilang oleh orang-orang itu apatis gitu ya. Kok kamu nggak tahu sih informasi kayak gitu? Katanya kamu orang Islam, misalkan gitu ya. Terus misalkan kamu kok nggak tahu sih informasi politik? Katanya kamu cinta Indonesia. Ya kita cinta Indonesia, tapi kita itu mencintai diri kita melebihi cinta negara kita. Bener nggak sih? Iya kan? Ya kita tuh harus mencintai diri kita sendiri sebelum mencintai orang lain. Ya, kan kata Marcus Aurelius juga, kita itu mencintai diri kita melebihi mencintai orang lain, tetapi kita mendengarkan opini orang lain melebihi opini kita sendiri gitu ya. Jadi ketika kamu ingin bahagia, ya jangan mengkonsumsi berita tersebut. Maka kamu tidak akan merasa bahwa dunia ini tidak baik-baik saja ketika kamu tidak mengkonsumsi informasi tersebut gitu ya. Jadi ada satu cerita, ini sih nggak apa ya, nggak, mungkin ada hubungannya, mungkin iya mungkin tidak, tetapi ini adalah berhubungan dengan emosi gitu ya. Jadi Epictetus setelah setelah bebas dari perbudakan gitu ya, dia kan menjadi guru stoicisme gitu ya. Nah, dia itu memiliki kebebasan untuk melakukan apapun gitu ya. Lalu suatu hari dia menginginkan sebuah lampu yang cantik, yang lumayan mahal harganya, dan akhirnya dia membelinya gitu ya, dan dia menaruhnya di rumahnya. Nah, lalu suatu hari lampunya itu hilang. Ada yang nyuri gitu ya, ada yang masuk ke rumahnya lalu mencuri lampu itu. Lalu dia merasakan kayak marah, terus emosi gitu, dan apa ya, dan kesal gitu ya. Lalu dia ingat kepada dirinya, loh ngapain gue kesel gitu ya, ngapain saya kesal terhadap hal-hal yang bukan berada di dalam kendali saya gitu ya. Lampu itu memang mahal, memang saya inginkan, tetapi lampu itu hilang atau tidaknya itu bukan di dalam kendali saya gitu ya. Jadi dia sadar bahwa keinginannya itu tidak masuk akal. Keinginannya itu membuat dia khawatir. Keinginannya itu membuat dia kesal. Kesal terhadap kehilangan atas hal-hal yang dia inginkan gitu ya. Maka dia bilang pada dirinya bahwa lain kali saya tidak akan menginginkan hal-hal yang luxury, hal-hal yang not worth it untuk dipikirkan dan untuk diinginkan gitu ya. Jadi kayak gitu. Jadi ketika kita merasakan emosi, kita itu harus tahu sumber emosi kita itu apa. Ketika kita merasakan emosi karena mengkonsumsi informasi dan berita yang tidak karuan, yang membuat emosi kita tidak karuan, maka pilihan kita untuk tidak mengkonsumsi informasi dan berita tersebut itu adalah hak
yang bisa kita kendalikan, atau perilaku yang bisa kita kendalikan, gitu ya. Untuk menjaga menjaga jiwa kita, menjaga pikiran kita, dan menjaga emosi kita, kayak gitu ya. Jadi sekali lagi, it's okay not to consume every information in the internet or in the media sosial, gitu ya. Jadi nggak apa-apa untuk tidak mengkonsumsi hal-hal atau berita-berita di media sosial, atau bahkan trending di media sosial, atau bahkan baju yang lagi ngehit, itu nggak apa-apa, yang tidak usah kamu pikirkan. Itu yang kamu pikirkan itu sebagai seorang stoik, kamu hanya ingin pikiran kamu itu tenang tanpa menginginkan hal-hal yang seharusnya tidak kita inginkan. Terima kasih telah mendengarkan episode hari ini. Jangan lupa ikuti Siniar Bahagia ala Stoik di Spotify dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan setiap episode yang saya buat. Saya juga membuka keanggotaan dengan cukup membayar $3 Amerika atau sekitar Rp45.000 setiap bulan. Dan kamu bisa mendengarkan episode Memaknai Hidup Bahagia ala Stoik yang berisi cerita saya selama seminggu dari jurnal pribadi saya. Jangan lupa juga untuk ikuti dan berlangganan @bahagia ala stoik di semua kanal media sosial, TikTok, Instagram, dan YouTube. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.